Digital itu tidak bisa menggantikan trust. Digital tidak bisa menggantikan brand. Digital tidak bisa menggantikan services. Tetapi tanpa digital, kita tidak bisa mendapatkan ketiga-tiganya. Artinya kita harus transform secara digital. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dari Redaksi SWA, sebuah podcast yang berbicara dan membahas tentang leadership, bisnis, marketing, dan aspek-aspek lain di seputar dunia korporasi. Kali ini kami akan membahas Indonesia Based Digital Innovation 2024 tentang topik yang menarik sekali. Kenapa menarik? Karena kehidupan kita sekarang nggak akan pernah terlepas dari aspek digital. Untuk transportasi, memesan makanan, bahkan sampai kemudian urusan donasi pun semua pakai digital. Handphone Anda adalah alat yang sangat luar biasa. Nah, kali ini kami kedatangan tamu yang luar biasa. Samping saya adalah Pak Indra Utoyo, beliau adalah Presiden Direktur Alobank. Selamat datang Pak. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih kesempatannya. Dan selalu saya juga ditemani oleh Mas Joko Sugiyarsono. Beliau adalah Wakil Pemimpin Redaksi Majalah SWA. Bicara soal digital innovation, sekarang udah bukan lagi sebuah alat untuk yang namanya competitive advantage atau keunggulan dari sebuah perusahaan, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Siapa yang tidak punya boleh dibilang dia akan tergilas. Nah, SWA baru saja menerbitkan topik Indonesia Based Digital Innovation 2024. Sebelum saya nanti ke Pak Indra, seperti biasa, saya akan minta pertanggungjawaban pihak majalah SWA ini yang mengangkat topik ini, karena tentunya mereka pasti punya tujuan. Dan kalau nggak salah ini yang kedua kali ya, Mas Joko ya? Betul, Mas Teguh. Nah, bisa cerita nih Mas Joko, sebenarnya apa sih motivasi SWA dan tujuan SWA mengangkat topik ini? Ya baik, terima kasih Mas Teguh. Jadi ini sebenarnya yang kedua kali, seperti tadi sudah dibilang, tahun lalu kita juga sudah lakukan coverage tentang Based Digital Innovation ini, dan ini adalah yang kedua. Jadi sebenarnya ini bukan sekedar tema coverage ya, tapi memang satu ajang untuk kita melakukan assessment pada kalangan korporasi maupun social enterprise yang memiliki inisiatif di bidang bisnis melalui bantuan teknologi digital gitu, sehingga kita sebut dengan digital innovation gitu. Jadi seperti tadi sudah disinggung oleh Mas Teguh ya, bahwa digital innovation itu bukan lagi sesuatu yang canggih, bukan sesuatu yang mengawang dan tinggi ya, tapi sudah yang menjadi bagian dari keseharian kita begitu ya. Tadi seperti sudah disebut, bahkan rekan-rekan kita yang ada di daerah pun, di pelosok sekalipun, selama masih bisa akses internet, sudah menggunakan berbagai jasa itu lewat smartphone-nya, lewat ponselnya. Artinya memang orang mungkin nggak menyebut itu sebagai digital innovation, tapi kita paham bahwa itu adalah digital innovation. Nah, kemudian yang kedua, bahwa selain sudah menjadi keseharian, kita lihat makin banyak perusahaan-perusahaan yang mengembangkan inisiatif-inisiatif berbasis digital itu menjadi bagian dari competitive advantage-nya. Kita melihat bahwa rasanya hampir nggak ada ya perusahaan yang tidak melakukan pengembangan itu. Mungkin berbeda-beda skalanya, tapi sebagian besar itu sudah melakukan gitu loh. Karena kalau tidak itu, kemungkinan nanti dia akan kehilangan perannya, eksistensinya, dan ditinggalin pelanggan atau konsumennya begitu. Jadi kira-kira dua alasan itu loh. Oke, menarik Mas Joko. Nah, ini kan Based Digital Innovation. Tadi dinyatakan bahwa udah jadi bagian dari kehidupan, dan pihak korporasi juga aktivitasnya udah menjadi kebutuhan mereka gitu ya. Yeah. Kok bisa dikatakan Based Digital Innovation? Ini gimana cara metodologinya sampai pada tahap ini yang terbaik? Ya, jadi ini sebenarnya modelnya model untuk assessment, kemudian juga tetap ada pola seleksinya juga begitu ya. Kita sebenarnya kan sudah tahu ya, kebetulan SWA itu kan banyak meliput soal bisnis ya. Okay. Jadi kita sudah selama ini sudah melakukan mapping lah secara tidak formal begitu ya. Perusahaan-perusahaan mana atau inisiatif digital apa yang kira-kira
sudah cukup proven di pasar begitu ya, sehingga itu mereka kita undang untuk berpartisipasi. Mungkin Pak Indra juga timnya juga tahu kita juga mengundang gitu. Nah, tapi itu tidak akan bisa kalau mereka tidak aktif. Jadi ini partisipasinya juga harus bersifat aktif juga, karena mereka harus menjelaskan dalam papernya itu apa yang sudah mereka lakukan, apa yang mereka kembangkan, mulai dari tahapan merumuskan masalah sampai memperlihatkan pada kita proof dari keberhasilan digital innovation-nya itu seperti apa begitu. Nah, itu ada proses seleksinya mulai dari, jadi mereka harus bikin paper, setelah diundang setuju begitu, kita lihat kelengkapannya karena ada persyaratannya ya. Perusahaan harus punya digital innovation yang sudah didukung oleh ekosistem kalau bisa ya. Kemudian yang kedua dia harus sudah proven berjalan atau digunakan atau dipasarkan selama minimal 6 bulan dan business size dari pelaku yang mengembangkan inovasi digital itu minimal harus 250 miliar supaya tidak remeh-temeh gitu, bahwa yang dikembangkan ini betul-betul sesuatu yang sebenarnya sudah proven di pasar gitu. Oke, menarik. Saya sekarang mau bertanya nih Pak Indra. Saya lagi baca tentang Alobank ini Pak. Jadi ini menarik. Jadi Alobank sendiri, saya yakin apalagi Alobank ini kan bank digital ya. Jadi memang dari awal berbeda dengan bank-bank biasa gitu. Ini gimana Pak memandang inisiatif pertama? Mungkin saya bertanya tentang inisiatif SWA sendiri, seperti apa pandangan Bapak? Ya, saya sebenarnya kalau dengan SWA sudah punya pengalaman lama sih. Jadi ya termasuk yang respected media lah ya buat saya sendiri gitu. Jadi makanya begitu ada undangan tentang best innovation ya saya langsung merespon karena memang saya tahu bagaimana SWA ini begitu ya konsisten ya serius untuk terus menginspirasi dunia usaha yang berbagai hal-hal yang relevan di dalam terkait dengan pengembangan bisnis ya, inovasi dan sebagainya. Karena itu ya Alobank begitu dapat undangan saya minta ya untuk tim untuk bisa menyiapkan partisipasi dalam ajang best digital innovation. Oke. Alobank kalau nggak salah Mei 2022 Pak ya. Betul. Nah itu gimana Pak? Bapak mungkin bisa cerita strategi yang diterapkan dalam konteks digital innovation-nya ini apa? Iya. Jadi memang Alobank ini kan sebuah bank yang memang menyalurkan layanannya melalui kanal ini elektronik atau digital ya, bukan seperti bank konvensional yang memang melalui ada brands begitu ya. Nah memang kalau secara konsep dari awalnya ini diawali dari sebuah platform digital atau bank digital di tengah-tengah dari sebuah ekosistem bisnis. Ya, jadi nanti terjadi yang namanya co-creation, collaboration bersama-sama ekosistem. Kebetulan ekosistem ini sebagai ekosistem awalnya adalah di induk kami yaitu di CT Corp. Karena CT Corp ini kan sebuah ekosistem consumer bisnis yang terbesar di Indonesia ya. Di mana dalam ekosistem bisnis ini ada retail bisnis, ada F&B, ada groceries gitu ya, kemudian ada bisnis yang namanya properti. Jadi ada barangnya, ada tempatnya. Jadi tempatnya di properti itu termasuk ada trans studio, entertainment begitu ya, itu tempatnya. Kemudian ada ekosistem keuangan yang lengkap. Itu ada juga multi finance, ada insurance, ada juga bank kakak kami di sana ya, ada Bank Mega dan sebagainya. Dan ada media yang nanti storytellingnya. Jadi di sana kan ada media ekosistem juga ya, ada yang digital, ada yang TV, televisi begitu ya. Ini menjadi sebuah ekosistem dari consumer bisnis dan Alobank menjadi satu platform digital di tengah-tengah ekosistem ini untuk kemudian menjadi mendukung dalam berbagai aktivitas momen-momen financialnya ya, waktu bayar-bayarnya, waktu transfer-transfernya. Itu yang di kita berperan di dalam bagaimana mendukung aktivitas kehidupan di dalam ekosistem kehidupan itu gitu ya. Nah ini menarik nih Pak ya. Ini kan digital innovation dan kemudian Alobank berada di sebuah ekosistem yang dari lifestyle, media, lengkap gitu ya. Nah, kalau saya orang awam berpikirnya itu kan udah captive tuh Pak untuk melayani. Nah, terus apalagi dong inovasi yang mesti diberikan ke mereka Pak? Jadi tentu kan visinya
tidak berhenti di situ ya. Ini kan sebagai paling nggak fondasi awal bahwa ini harus sebagai sebuah pendekatan ekosistem first ini harus bisa membesarkan seluruh ekosistem, tapi juga nggak cukup kan, nggak semua orang juga misalnya berbelanja di ekosistem CT Corp gitu kan. Oleh karena itu memang lahirnya Alobank ini kan bagaimana kita bisa hadir dalam berbagai solusi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi nggak semua itu ada di ekosistem. Tidur lagi. Iya. Dari lahir sampai meninggal begitu. Jadi artinya ini suatu utility yang everyday bank yang bisa yang digunakan dalam berkeseharian. Nah, oleh karena itu kan ekosistem kehidupan ini kan tidak cukup hanya CT Corp. Oleh karena itu kami harus bisa besar melalui pengembangan atau perluasan dari ekosistem kehidupan yang lain. Jadi kita harus kolaborasi dengan berbagai ekosistem yang lain. Antara dimulai dari ekosistem pemegang saham kami, karena kan pemegang saham kami kan public company. Di samping ada CT Corp, kami juga ada pemegang saham yang lain. Ya, ada Indomaret begitu ya. Ada juga dari digital platform, ada berbagai macam platform digital ya yang juga punya pemegang saham kami dan ada juga investor yang lainnya. Nah, ini kami mulai dari situ. Seperti setelah dari CT Corp, tentu kami harus nggak berhenti untuk kolaborasi supaya kami bisa hadir di berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari begitu ya. Dan kami hadir seperti ya sebagai sebuah everyday bank yang dipakai dalam berbagai aktivitas momen-momen finansialnya begitu. Oke, menarik Pak. Mas Joko, ini saya mau tanya tapi sepertinya kita harus break dulu nih. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap stay tune di Dari Redaksi SWA karena saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Kenalan yuk sama teman kamu di Alobank. Aku Minggu, aku Wanu. Semua pas buat kamu di Alobank. Mau punya tabungan buat rencana masa depan dengan bunga tinggi? Ada Alo Deposito buat kamu. Nabung bareng yuk. Atau mau punya tabungan fleksibel dengan bunga menarik? Ada Alo Grow. Mau beli sesuatu tapi belum punya uang? Jangan khawatir, ada Alo Pay Later. Apply cuma 2 menit. Punya kebutuhan tapi dompet kosong? Ada Alo Instant Cash buat kamu. Tarik cash kapan aja? Mau ditemenin kemana aja seharian pakai promo Alobank? Ada banyak promo. Dapat cashback dan diskon di mana-mana. Pakai Alobank, gak bakal rugi deh. Pas buat ini, pas buat itu. Alobank, pas buat kamu. Halo friends, sarangheyo. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dari Redaksi SWA. Mas Joko, tadi sudah dengarkan kan bagaimana ini Alobank berusaha bukan cuma melayani sistem ekosistemnya di CT Corp, dan saya yakin juga pasti juga ingin expanding keluar. Betul. Ya. Sebelum nanti ke Pak Indra lagi, ini yang seperti Alobank ini sepanjang 2 kali penyelenggaraan, gimana temuan SWA dari lapangan nih? Gimana Mas Joko? Jadi ini ada yang salah satu fakta yang menarik ya. Jadi kita melihat itu ya, dari kebetulan tahun ini kan ada 28 partisipan ya. 27 perusahaan tapi partisipannya 28 karena ada satu perusahaan ikut di 2 kategori. Nah, itu dibagi dalam 2 bagian ya, financial services dan non financial services. Nah, satu temuan yang menarik itu adalah bahwa ternyata partisipan yang sudah punya ekosistem yang bagus dan yang sudah melakukan digital transformation yang bagus, itu kualitas digital innovation-nya tuh jauh di atas yang peer yang belum, yang rata-rata gitu. Ini satu temuan ya, bahwa ekosistem dan sudah melakukan digital transformation itu rata-rata itu kualitas yang diwakili oleh skornya itu kualitasnya lebih bagus. Dan ini sejalan dengan survei yang dilakukan oleh MIT Sloan Management Review bersama dengan Deloitte. Survei tahun 2019. Itu terbukti bahwa perusahaan-perusahaan yang matang secara digital, istilahnya itu digitally maturing companies, itu punya kualitas digital innovation yang jauh lebih tinggi daripada setaranya. Nah, itu kenapa terjadi begitu? Karena begini,
sebenarnya yang digital maturing companies itu tidak melakukan inovasi lebih banyak dari yang rata-rata. Tapi mereka punya dua yang membedakan gitu ya. Yang pertama, mereka berinovasi dengan bantuan teknologi digital secara berbeda dibandingkan peer-nya. Berbeda itu dalam pengertian lebih canggih, lebih cepat, lebih efektif gitu ya. Terus yang kedua, orang-orang yang ada di perusahaan-perusahaan yang matang secara digital ini, karyawan-karyawannya itu punya mindset dan inisiatif untuk berinovasi jauh lebih besar dibandingkan sejawatnya. Nah itu dua hal itu aja sudah menjadi kunci kenapa kemudian perusahaan-perusahaan seperti Alobank dan yang punya ekosistem dan digital transformation sudah berjalan itu lebih bagus dari yang rata-rata gitu. Oke, ini temuan ini menarik dan kayaknya saya mesti tanya dulu. Nah, Pak Indra, pastikan tadi ya, tadi yang Mas Joko cerita perusahaan itu selalu ingin lebih baik dan kalau bisa dari peers-nya. Dunia digital banking, bank digital ini kan berapa tahun terakhir cepat sekali gitu ya. Betul. Nah, Bapak merasakan nggak bahwa sekarang ini boleh dibilang entry barrier di digital bank, dunia bank digital itu sebenarnya tipis ya? Iya. Sehingga harus perlu inovasi terus lebih cepat mungkin dibanding perusahaan-perusahaan lain. Iya. Tapi tadi memang digital saja mungkin nggak cukup. Digital itu tidak bisa menggantikan trust. Digital tidak bisa menggantikan brand. Digital tidak bisa menggantikan services. Tetapi tanpa digital, kita tidak bisa mendapatkan ketiga-tiganya. Artinya kita harus transform secara digital. Transfer digital artinya memang kita harus mereposisi lagi value kita kepada customer ya, tentu dengan meleverage teknologi supaya kita betul-betul bisa meng-create value lebih baik, lebih cepat, lebih efisien. Nah, tadi kalau Pak Joko bilangnya harus punya uniqueness begitu. Nah, kami juga harus punya identity yang clear. Kalau enggak kami ya sekedar buih-buih di keramaian inovasi digital gitu kan. Maka itu yang kami harus terus bekerja keras untuk bagaimana memiliki komitmen kepada identitas dari kehadiran kenapa Alobank ini ada gitu kan. Ya kami punya mantra ya kami hadir untuk memberikan experience a simple life and impactful. Jadi kehidupan yang makin mudah dan juga impactful. Jadi apapun yang kami lakukan harus bisa memberikan kemudahan dan berdampak begitu ya. Nah, ini tentu itu yang harus menjadi terus kami perjuangkan dalam hal membangun identity tadi untuk bisa memposisikan misalnya kayak Alobank ini sebagai everyday bank dan juga ekosistem bank tadi kan gitu ya. Maka inovasi-inovasinya ya tentu kami bukan senang banyaknya feature, tapi dipilih feature-feature memang bisa mendukung tadi, memudahkan kemudahan dalam keseharian. Jangan-jangan feature-nya nggak banyak gitu kan. Jadi bukan dari banyak feature yang sekarang dipakai apa, yang memang memudahkan dan berdampak. Nah oleh karena itu kami fokus kepada beberapa hal saja sebetulnya dari keseharian itu. Ya mungkin kalau kita lihat sehari-hari apa kita ya mungkin bayar-bayar, simpan-simpan, kemudian kirim-kirim. Mungkin itu yang paling sering kita pakai begitu ya, dalam keseharian. Jadi bank digital ini seperti Alobank mungkin fokus inovasinya bukan beda dengan bank konvensional yang sudah punya produk banyak sehingga tinggal ditaruh di platform digital, tapi ya menunya memang jadi banyak ya. Nah kalau kita kan memang betul-betul menjadi utility ya keseharian, dan mungkin cirinya nanti yang kita ingin perjuangkan misalnya di Alobank sebagai bank digital itu cirinya bagaimana kita bisa memberikan empowerment ya dan juga transparansi, karena kita hadirnya secara digital, semua harus selesai di apps kan, nggak bisa komplain ke kantornya mana gitu kan. Jadi transparansi itu hal yang harus kita sediakan atau kita berikan secara ya radikal ya, supaya trust dari customer bisa diberikan gitu, dan empowerment supaya kita memberikan kendali dari bagaimana nasabah mengelola uangnya, itu kita berikan kendalinya, fleksibilitasnya kepada nasabah. Jadi dua itu yang mungkin mencirikan dari inovasi-inovasi di Alobank supaya bisa memberikan diferensiasi dibanding misalnya solusi dari
bank lain misalnya begitu ya. Oke, Pak, tadi saya menangkap hal menarik bahwa kadang-kadang kan perusahaan tergoda untuk membuat banyak fitur gitu ya. Nah, kalau Alobank sendiri ada risetnya bahwa ternyata di dalam ekosistemnya itu kebanyakan yang pemakai Alobank tuh buat apa sih, Pak? Iya, jadi kalau kita riset, memang kita harus selalu obses kepada riset ya, dari apa sih problem yang ada di nasabah, di customer. Kan sebetulnya kalau kita lihat, mungkin kalau lihat dari kita kerucutkan gitu, ya mungkin hanya kalau banyak feature di perbankan itu mungkin nggak lebih dari 5 yang sering dipakai gitu. Dari sekarang banyak. Iya kan, kalau sehari-hari mungkin kita bayar kris, transfer, kemudian nabung, ya payment yang sering apa ya, misalnya utility, e-money atau top up pulsa, itu kan hal yang memang keseharian. Jadi kita harus benar-benar obses kepada apa yang memang sesuatu yang menjadi problem ya. Dan pada akhirnya kan sebetulnya super apps itu bukan masalah banyak-banyakan feature, tapi masalah bagaimana dia memang betul-betul menjawab problem yang akhirnya jadi sering digunakan gitu kan. Solving the problem, itu kuncinya. Saya ke Mas Joko lagi. Nanti ke Bapak ini soal segmen milenial sama Z nih Pak, saya mau lebih tahu. Mas Joko, ini apa manfaatnya buat perusahaan dia? Tadi kan kalau Pak Indra, wah mau ikut nih gitu kan, habis Digital Innovation. Nah kalau perusahaan sendiri dapat manfaat apa sih sebenarnya ikut ajang ini? Jadi mungkin ini ya Pak, kesempatan untuk mengakses kualitas digital innovation yang sudah dilakukan. Kebetulan ini kan kita menyertakan juri-juri ahli ya. Ada Prof. Riri Fitrisari, beliau ini guru besar di Computer Engineering UI. Kemudian ada Profesor Jaswar Koto, ini pakar AI dan wakil rektor dari Universitas Insancita Indonesia. Kemudian ada Dr. Awaludin, top inilah eksekutif di Indonesia ini, mantan dirut dari Angkasa Pura. Kemudian ada Pak Novel Cahyadi, beliau managing partner Intihab, konsultan bisnis yang beroperasi di Dubai. Kemudian ada Dr. Dina yang juga dari CEO Itna Consulting yang bidangnya juga di bidang digital innovation dan transformation. Jadi pakar-pakar ini mereka bukan sekedar bertanya atau mengakses, tapi juga dalam prosesnya itu seringkali memberikan feedback gitu loh buat peserta. Jadi selain bisa melakukan assessment, kemudian bisa benchmarking dengan cerita-cerita dari teman-teman yang lain, kemudian juga bisa memperoleh feedback. Dan saya sih dari SWA menyarankan kalau bisa kawan-kawan dari para pengelola bidang digital ini di perusahaan masing-masing untuk mau ikut terus, karena ini insya Allah kita akan adakan tahunan gitu ajarnya ini. Jadi bukan soal menang kalah, ini bukan kompetisi seperti itu, tapi lebih ke bagaimana ini bisa menjadi bagian dari kita selalu mengevaluasi agar selalu ada continuous improvement gitu dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun gitu Mas. Oke, menarik. Jadi agak semacam kayak medical check up gitu kali ya. Iya. Tapi istilahnya di-assess nih sama tadi ya pakar-pakar gitu ya katakan. Dan karena kita kita setelahnya itu membuat reportnya kan bisa dibaca juga menjadi bahan pembelajaran buat teman-teman yang sudah bagus, akan dapat istilahnya mendapatkan kegembiraan dari bisa memberikan teladan yang baik, yang kurang mungkin bisa berkaca dari yang sudah bagus gitu. Ya, kadang-kadang kan kita ini miopia gitu Pak ya, merasanya dalam satu titik udah bagus tapi benar nggak sih? Nah mungkin ada pihak luar yang bisa menilai. Iya, betul. Nah saya balik ke Pak Indra nih sebelum nanti kita menutup ini. Target utamanya kalau nggak salah generasi Z dan milenial. Nah setahu saya rata-rata bank digital, karena mereka itu kan native ya. Kalau generasi saya mungkin istilahnya para imigran gitu kan. Mereka tuh kan kayaknya memang udah lahir dari megang HP gitu. Nah ini pendekatan khusus ke mereka kayak apa sih? Ya memang kalau generasi milenialnya memang sudah native-nya digital, itu memang solusi yang kita hadirkan harus betul-betul simple ya, yang ramah begitu ya, yang betul-betul dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Ini yang selalu nggak pernah berhenti kita melakukan perbaikan ya, karena ujungnya nanti masalah customer experience ya. Jadi kita harus obses kepada
kepada customer nih, apa yang betul-betul diapresiasi, apa yang menjadi solusi dari kebutuhan customer. Nah ini kalau anak-anak muda, karena kebetulan kan gara-gara smartphone ini kita semua jadi tiba-tiba harus berpikir tentang UI UX, tentang yang dulu kita nggak pernah mikir itu dulu zaman masih phone banking gitu kan. Begitu smartphone kan masalah menu aja, warna, banyak tulisan, itu aja malah sudah jadi hal yang mengganggu begitu ya. Betul. Nah itu hal-hal yang memang customer experience ini menjadi sesuatu yang nggak berhenti untuk kita ini ya, karena dengan kita obses pada customer experience, nah maka inovasinya nggak boleh berhenti karena customernya sendiri kan dinamis ya. Jadi ya kita harus selalu juga iterasi untuk melakukan improvement lebih baik. Jadi nggak pernah selesai memang, jadi always beta ya. Satu lagi pertanyaan terakhir nih Pak ya. Katanya Alobank berencana masuk ekosistem pendidikan, betul Pak? Atau sudah? Atau gimana? Kalau ke sana memang berencana. Betul. Ya tentu kami kan digital first dan ekosistem first begitu ya. Digital first, ekosistem ya, first. Jadi tentu dengan pendekatan digital first. Tetapi tentu kalau nggak bisa digital ya kita kombinasi kan, seperti kita nggak bisa kehidupan orang itu kan nggak semuanya digital. Kalau misalnya kita Alobank ingin bisa diterima di kota-kota tier 2, tier 3 yang masih cash society, nah, maka kami pendekatannya namanya phygital. Physical plus digital. Iya. Jadi misalnya di kota-kota tier 2, tier 3 ya mereka bisa ngambil uangnya, naruh uangnya di partner fisikal kita, misalnya di Indomaret gitu kan. Itu physical present kita gitu ya. Atau kalau dengan ekosistem CT Corp ya physical channel kita ya ada di Transmart, ada di Metro, ada di F&B. Itu kombinasi itu untuk memberikan kemudahan dari experience customer yang memang dia dalam aktivitas kehidupannya ada interaksi yang sifatnya kehidupan fisik, ada yang kemudian digitalnya melalui Alobank gitu kan. Saya pribadi masih pegang uang kertas kalau makanya kayak di kota-kota tier 2 kita nggak bisa. Kalau kota Jakarta mungkin relatif sudah lebih sangat digital. Sayuran segala macam juga begitu. Masih. Jadi memang segmen milenial terutama di kota-kota besar ya sudah demikian ini. Oke, menarik nih. Pemirsa, sayang banget kita dibatasi oleh waktu. Tapi beberapa statement tadi ya, bahwa apapun di inovasi, pada ujungnya bisa nggak solving the problem gitu Pak. Jadi bukan persoalan kecanggihan sebenarnya. Betul. Tapi bagaimana solving the problem, dan itu tadi Alobank tuh obses terhadap riset ya Pak ya. Jadi, karena memang yang tahu itu kondisinya hanya bisa didapat dengan riset. Mas Joko, saya minta closing statement sebelum nanti ditutup closing statement Pak Indra. Barangkali apa nih yang SWA bisa dorong ke para perusahaan dan pembacanya? Baik pemirsa, jadi berdasarkan 2 tahun kita menyelenggarakan ajang IBDI ini, menurut kita ya yang paling baik sebaiknya memang perusahaan itu mengembangkan inisiatif digital atau digital innovation yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumen atau masyarakat begitu ya. Jangan sekedar FOMO, tren, mengikuti tren saja, tapi sebenarnya dia nggak menjawab kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, bahwa sebaiknya memang mengembangkan budaya untuk berkembangnya inisiatif digital. Kita nyebutnya mungkin budaya fail fast ya, gagal cepat dan kemudian bangun lagi begitu ya. Itu yang disebut dengan agility culture gitu ya, agile culture begitu ya. Sehingga karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan Bapak Ibu bisa terdorong atau diberanikan untuk melakukan eksperimen dan mencoba inisiatif-inisiatif baru. Terus yang ketiga, saya kira yang juga penting bahwa sebaiknya perusahaan juga menyiapkan standar etika ke depannya, karena kita belum tahu apa yang terjadi dengan pengembangan inisiatif digital ke depan ya. Satu ketika mungkin akan berhadapan dengan masalah-masalah etika, dan disitulah perusahaan sudah punya payung untuk mempersiapkannya. Itu aja Mas. Terima kasih Mas Joko. Pak Indra, monggo Pak. Iya, saya rasa memang belum pernah energi digital seperti hari ini begitu ya. Yang merubah cara-cara kita
berinteraksi, ya bekerja, belajar dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu memang tadi bagaimana digital ini bukan lagi sebuah pilihan tapi sebuah keharusan untuk kita melakukan transformasi. Tapi sebetulnya intinya bahwa digital ini bukan masalah teknologinya sebetulnya, tapi bagaimana kita mereposisi dari value kita, bagaimana kita bisa memberikan value kepada customer kita supaya mereka bisa tentu mendapatkan solusi yang lebih baik, lebih cepat, lebih efisien. Oleh karena itu yang harus selalu kita lakukan, di mana kita memang dimulai dengan customer first ya, kita obses kepada customer, kemudian secara internal kita ya kemudian obses dengan data, research, obses dengan speed ya, obses dengan openness, dan obses dengan ownership. Jadi itu yang kemudian kita hadir diharapkan bisa betul-betul memberikan ya manfaat, impact kepada customer kita begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra atas perbincangannya kali ini, Mas Joko atas pemaparannya. Pemirsa, tadi sudah kita dengarkan sama-sama. Sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam topik yang tidak kalah menariknya tentang Best CFO. Jadi siapa saja nih para CFO, para jagoan-jagoan keuangan perusahaan di Indonesia. Tunggu nanti tanggal mainnya. Salam. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swamedia_inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.